Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini mata kuliah pneumatik hidrolik, spesialisasi pneumatik akan membahas kelanjutan dari pendahuluan pneumatik kemarin. Kalau kita mungkin sudah mengenal gambar simbol bahwa apa yang menjadi ciri khas double acting cylinder, apa yang menjadi ciri khas single acting cylinder, maka kita akan bahas lebih lanjut simbol tersebut, bagaimana seandainya kita rangkai menjadi satu sistem yang kita sebut dengan sistem pneumatik. Oke, kita akan bahas di sini fokusnya hanya kepada sistem yang sifatnya linier. Rotary tidak akan kita bahas. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah benda asli dari silinder. Nah, saya akan lanjut mengenai bagaimana seandainya kita membuat suatu skema, suatu sistem, atau kita bikin rangkaian sistem pneumatik tersebut. Anda mungkin bisa melihat di sini. Nah, ini adalah simbol silinder. Dari gambarnya kita bakal tahu bahwa ini adalah tipe double acting. Mengapa? Karena dia menggunakan dua port. Nah, ini adalah pistonnya. Pada saat diberikan tekanan udara di sini, piston akan terdorong menuju ke kanan atau dia expand. Lalu seandainya udara tidak diberikan, maka dia posisinya akan tetap. Sementara jika udara diberikan dari sini, akan memindahkan piston menuju ke arah kiri atau retract. Nah, ini yang kita sebut dengan valve. Sehingga koneksi yang ada di sini adalah koneksi indirect. Kalau kita sudah mengenal kemarin, direct dan indirect, direct itu langsung dihubungkan dengan supply berupa udara bertekanan, indirect dari supply udara bertekanan tidak langsung dihubungkan kepada silinder, melainkan menggunakan valve. Valve itulah yang kita kendalikan atau kita kontrol. Nah, saya akan memberikan informasi mengenai jenis-jenis valve yang ada di pasarannya. Atau umumnya kita mengenal jenis valve itu apa saja. Nah, kita bisa melihat bahwa jenis valve itu bergantung dari bagaimana cara diaktifkannya. Yang utama ada 4, sisanya adalah kombinasi. 1. Manual. Dari katanya manual artinya dikendalikan oleh manusia. Yang kedua, mekanis. Artinya valve tersebut aktif apabila ada suatu gerakan mekanik. Yang ketiga, valve berdasarkan pneumatik. Artinya jika ada udara bertekanan mengakibatkan valve tersebut aktif. Dan yang terakhir, keempat, adalah elektrik. Artinya dengan memberikan sinyal listrik, maka valve tersebut aktif atau dinonaktifkan. Nah, selain itu adalah kombinasinya. Elektrik pneumatik, mekanik elektrik, manual elektrik, dan seterusnya. Artinya kombinasi itu bisa macam-macam. Jadi yang utama ada 4, dan yang kelima adalah kombinasi di antara 4 tersebut. Nah, kalau kita melihat gambar simbol, kalau Anda sudah tahu bahwa gambar simbol sebelumnya adalah gambar simbol silinder saja, ingat tadi bahwa untuk sistem direct, maka selesai, tidak ada masalah. Tapi masalahnya kalau kita ingin mengendalikan silinder tadi dengan cara indirect atau tidak langsung, maka kita menggunakan valve. Valve tersebut memiliki simbol. Simbol dari valve yang digunakan, simple, bentuknya seperti kotak. Di mana satu kotak ini melambangkan satu posisi. Satu kotak adalah satu posisi. Kalau ada 3 kotak begini berarti ada 3 posisi. Artinya ada kondisi keadaan pertama dan kondisi keadaan kedua. Kalau dia satu ya berarti satu kondisi saja, tidak ada kondisi yang selain hal tersebut. Begitu juga jika 3, maka berarti ada 3 kondisi, kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga.
kita lihat simbolnya. Jika ada tanda panah, artinya di sini terlihat udara bertekanan akan mengalir dari pangkal panah menuju ke poin atau titik dari panah. Sementara jika ada gambar seperti ini, artinya adalah posisi port tertutup atau tidak ada udara masuk maupun keluar. Nah, gambar simbol dari tadi yang kita sudah bahas, ada 4 jenis utama dari valve berdasarkan pengaktifannya, yaitu dengan cara manual, mekanik, elektrik, dan pneumatik. Simbolnya beda-beda. Saya akan memberikan ciri khas saja. Kalau Anda melihat bahwa sistemnya manual, maka dia akan memiliki simbol entah di kiri atau di kanannya akan berbentuk seperti ini. Ada sebuah tuas dan dia biasanya ada bagian tegak lurusnya. Ini adalah simbol manual. Jadi kalau ada simbol yang seperti ini pasti manual. Bentuknya beda-beda. Kalau yang lurus begini secara umum, yang begini adalah tipenya push button, tapi semuanya manual, artinya digerakkan oleh manusia. Sementara yang mekanik mempunyai ciri khas tongkatnya atau tuasnya itu berbentuk landai. Kalau di sini terlihat tegak lurus rata-rata, yang ini berbentuk landai seperti stick ice cream, atau di sini ada bulat. Itu adalah ciri khas dari mekanik roller ya. Sehingga Anda tidak perlu menghafal, tapi begitu Anda melihat, Anda bakal tahu bahwa ini sistemnya manual atau mekanik. Lihat saja, kalau ini ada tegak lurus begini, wah ini pasti manual. Kalau ini ada seperti stick ice cream, roller begini, pasti mekanik. Selanjutnya adalah pneumatik. Pneumatik gambarnya simple. Ada seolah-olah seperti tanda panah begini, tanda masuk begini. Artinya ada udara yang diberikan masuk ke valve. Nah, di sini biasanya nanti akan ada kotak yang seperti tadi awal saya ceritakan bahwa satu kotak melambangkan satu posisi. Nah, selanjutnya yang elektrik. Yang elektrik seperti apa? Diwakilkan dengan simbol berupa garis miring seperti ini, yaitu adalah solenoid. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kombinasinya seperti ini terdiri dari satu garis miring berarti elektrik, lalu segitiga masuk seperti tanda panah berarti dia juga pneumatik, lalu kemudian di sini ada tuas yang tegak lurus tidak landai berarti dia mekanik. Berarti sistemnya di sini adalah valve-nya, penggeraknya elektrik, manual, pneumatik. Ini adalah kombinasinya. Oke. Nah, kita akan kembali lagi, flashback lagi kepada simbol dari aktuator atau silinder ya. Ada macam-macam, tapi yang Anda perlukan cuma Anda bisa melihat dari ciri khasnya saja. Satu, single acting, dilihat dari satu, hanya portnya. Portnya hanya satu. Lalu kedua ada spring. Nah, double acting, lihat portnya ada dua. Jalur masuknya, ini ada dua. Ada dua. Ada dua. Artinya ini adalah selalu double acting. Akan ada tipe macam-macam, ibaratnya variasinya, tapi begitu Anda melihat bahwa oh ini ada dua port, maka sudah pasti double acting. Yang rotary mungkin tidak akan kita bahas. Nah, ini adalah valve simbol. Kita akan coba melihat di sini bagian atas. Ini lihat dari kotaknya. Kotaknya ada dua. 1, 2. Ini adalah kondisi awal. Yang kedua sebelah kiri adalah kondisi kedua. Nah, lihat pada kondisi awal. Pada kondisi awal terlihat bahwa port 1 dan di sini ada port yang kedua. Port 1 dialirkan menuju port kedua. Jika kemudian valve-nya diaktifkan, entah itu diaktifkan mekanik, elektrik, pneumatik, atau manual, maka dia akan menjadi posisi kedua. Di mana posisi kedua adalah di sini terlihat bahwa portnya tertutup. Artinya jika diaktifkan, malah dia nutup. Kita lihat di bawah.
Nah, untuk sebelum kita menuju bawah, kita bisa membaca dari jenis portnya. Jadi valve selain dia digerakkan, yang kedua nama valve itu kita bisa lihat atau tahu dari port dibagi posisinya. Jadi nama dari valve itu adalah port per position. Kalau kita lihat di sini, portnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Untuk melihat port, kita cukup melihat satu kotak saja. Boleh yang kanan, boleh yang kiri, seandainya dia 2 posisi. Posisinya ada berapa? Ada 2. Sehingga kita bisa memberi nama port ini adalah valve ini adalah port dibagi posisinya 2 per 2. 2 port, 1, 2, dibagi posisinya adalah kotak 1, kotak 2. Ada 2 kotak. Sehingga nama dari valve ini adalah valve 2 per 2. Nah, nanti biasanya di sebelah kiri atau di sebelah kanannya akan ada lambang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, baik itu lambang manual atau dia lambangnya pneumatik atau dia mekanik atau elektrik atau kombinasinya. Jadi nama valve adalah jumlah port dibagi dengan jumlah posisi dan diaktifkan secara entah manual, elektrik, pneumatik, atau mekanik. Nah, kita lihat yang bawah ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa, oh ini tipenya adalah, posisinya ada 2 pasti. Karena kotaknya ada 2, sedangkan portnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Sehingga ini ada pasti adalah 3 per 2. Valve 3 per 2. Sementara yang nomor 3 ini adalah otomatis 4 per 2. Gambar yang keempat adalah posisinya ada 3 karena ada 3 kotak, sehingga ini pasti per 3. Lalu kita lihat ada berapa port? Ada 4 port. Kita bisa melihat salah satu kotak saja. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, atau kita lihat di bagian tengah 1, 2, 3, 4. Kita bisa memilih salah satu kotak saja untuk menghitung jumlah portnya. Sehingga ini adalah pasti 4 per 3 valve. Valve 4 per 3. Nah, karena dia 3 artinya ada 3 posisi, yaitu posisi awal yang di tengah, di mana semua portnya tertutup. Seandainya satu aktuator diaktifkan, maka dia akan berubah menjadi posisi kedua yang ada di kanan. Dan satu posisi lagi adalah seandainya diaktifkan, dia mengalirkan seperti yang di kiri. Nah, Anda akan lebih jelas nanti setelah melakukan simulasi. Nah, selanjutnya adalah pada gambar yang kelima, kita bisa melihat di sini ini adalah 5 per 2. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, gambar di sini adalah port 5 per 3. Oke.